Gak ada orang, gak ada orang. Hai, bonjour, bonjour, bonjour. Ada Madam Dian di sini. Hai. Ica udah datang, Ica udah ada. Hai, Bonjour. coucou Ica. Ça va? Halo, ça va et toi? Ça va bien. Minuman hari ini disponsori oleh Dian STBA. Merci beaucoup ya Ca ya, karena Ica udah mau diganggu sama Akyu, oke? Avec plaisir. Il est très tôt ici, hein. Il est 8 heures du matin. Twitter katanya Ouais. 9h. Quoi? Gimana? Katanya 9h. Non, en fait, j'ai mal calculé, D'accord. comme d'habitude. C'est pas grave, c'est bon. Non. Bah, Faut c'est pas toujours grave. essayer tôt. Yang nonton pasti banyak kalau ada lu, ya kan? Nah, belum tentu tuh lihat ada Madame vous me manquez. Vous-nya siapa nih? Kita berdua, Teh Sylvie aja, atau aku, atau siapa nih? Nggak tahu. Mudah-mudahan sih aku termasuk. Oke, sekarang kan ini pasti mungkin udah banyak ya yang kenal sama lo ya udah tahu, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu kan. Banyaknya Kalau yang gue mah enggak kan? pada Oke, jadi mungkin lo bisa ceritain kayak lo siapa sih sebenarnya? Siapakah aku sebenarnya? En français, en indonésien, en sundanais, en quoi là? Sebenarnya gue pinginnya sih of course gitu ya, tapi Hmm. karena ini takutnya yang join bukan cuman orang yang udah belajar Perancis, takutnya ada yang emang baru join pingin tahu aja gitu. Jadi paling Hmm. sebaiknya aja kali ya. C'est plus facile en fait pour moi aussi. Oke, halo semuanya, bonjour. Kenalin nama saya Ica, Ica Ayu. Terus siapa ya gue ya? Jadi saya itu dulu banget mahasiswa sastra Prancis. Terus sempat jadi guru, ngajar bareng sama Teh Sylvie. Bahkan saya ingat banget tuh kelas pertama yang di apa observe yang kita observasi karena sebelum ngajar itu kayak harus lihat dulu orang lain ngajar kayak gimana, senior nih ceritanya ngajar kayak gimana. Salah satu kelas pertama yang saya tongkrongin waktu itu untuk dilirik kayak apa sih cara ngajarnya, itu kelasnya Teh Sylvie. Masih ingat nggak Teh? Jadi Oke, oke. udah lupa ya dirimu ya. Jadi waktu itu di IVI Bandung ya Teh ya, waktu itu namanya masih CCF. Iya. Terus sempat ngajar di sana, kayaknya hampir setahunan, lupa. Atau kurang dari setahun. Terus abis itu saya juga ngajar di Alliance Française di Balikpapan. Tapi ya masih istilahnya satu réseau, masih satu connection lah ya. Terus abis dari Alliance Française di Balikpapan, sebelumnya saya juga sempat au pair. Jadi nanti kita jelasin lebih lanjut lah ya apa itu au pair di Prancis selama 2 tahun. Terus akhirnya sekarang tinggal di Prancis karena kalau ini balik lagi ini bukan apa ya namanya, ini bukan achievement tapi jodoh, jadi nikah sama orang Prancis terus akhirnya karena banyak yang anggap nikah sama bule itu achievement, no, big no. Jadi nikah sama orang Prancis dan akhirnya sekarang tinggal di Prancis gitu loh Teh. Oke, nah terus kan lu juga kan sekarang kayak YouTuber juga dong ya kan? Udah berapa ya coba? Itu lupa, jadi sejak kayak kurang lebih mungkin 1,5 sampai 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu lah ya, saya bikin channel YouTube, nama channelnya Ica Ayu. Terus awalnya sih iseng-iseng aja untuk kurang lebih sharing aja kayak gimana kehidupan di sini. Terus lama-lama akhirnya mulai bikin niche sendiri yang untuk belajar bahasa Prancis karena ngelihat waktu itu di YouTube belum banyak lah ya yang bikin channel khusus untuk belajar bahasa Prancis. Terus sempat lihat-lihat juga kayak gimana channel lain dan akhirnya punya ide, ya udahlah ya kenapa enggak bikin yang memang dulu sempat saya kerjain, yaitu ngajar bahasa Prancis, dan akhirnya bikin channel Ica Ayu dan ada belajar bahasa Prancis sama saya gitu. Dan ternyata
justru yang tadinya mungkin orang-orang bakalan banyak kepikiran ngapain sih bikin channel bahasa Prancis, gak akan ada yang tertarik, gak akan banyak followersnya, dan ya kurang menarik lah ya gitu. Ternyata justru niche ini belajar bahasa Prancis yang paling diminati. Jadi kayak first 100.000 views itu justru dapatnya dari belajar bahasa Prancis gitu. Lama sih memang, maksudnya bukan yang langsung viral, karena kan banyak video yang langsung viral, ya ampun sudah gue keluarkan. Karena kan banyak video yang misalkan sekali tayang habis itu langsung viral. Memang tipe-tipe video kayak yang pengajaran atau apa nggak langsung naik, tapi ternyata setelah ditelatenin lama-lama ya lumayan gitu, jadinya justru itu yang paling menarik banyak orang. Dan ternyata bukan cuman yang datang, bukan cuman orang yang tertarik belajar bahasa Perancis terus datang, tapi ada juga yang memang awalnya nonton aja terus lama-lama kok malah jadi tertarik gitu. Jadi ya untungnya sih, maksudnya alhamdulillahnya akhirnya channelnya ya bisa growing, dan semoga tetap growing. Jadi buat yang belum subscribe, promosi ya Teh, silahkan di subscribe channelnya Nanti Icayu. kita bahas lagi yang itu ya. Sekarang mungkin aku juga mau kasih tahu yang belum tahu aku. Hai, aku salah satu pengajar di STBA Bandung bahasa Prancis ya, bien sûr. Udah gitu aja. Oke, jadi pertama aku jelasin dulu sebentar boleh Teh? Iya boleh. Karena mungkin beberapa yang nonton ada yang follower aku mungkin ya. STBA itu Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Betul, Jadi betul. Jurusan, jelasin dulu dong Teh, STBA apaan, Ya, kalian yang belum tahu. STBA itu Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Kita punya 4 jurusan di sana, semuanya jurusan bahasa. Ada jurusan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan of course yang paling tercinta bahasa Prancis. Gitu. Di kota apa nih? Di kota apa nih? Di Bandung. Bandung tercinta di Jalan Cihampelas nomor 194. Jadi pulang kuliah bisa langsung nongkrong di Ciwok ya? Ciwok. Jadi Ciwok itu kayak kantinnya kita gitu, Cah. Gaya deh, gaya. Gitu ya. Jadi ya udah, pokoknya intinya tuh kita tuh sekarang nih dari orang-orang seperti lu lah gitu ya, yang tinggal di Prancis gitu kan, terus pengalamannya banyak, apalagi ya lu pernah ikutan oper tuh banyak banget kan yang pingin ikutan ya, terutama nih mahasiswa tuh kayaknya pingin banget, karena mungkin mereka pingin tahu Prancis gitu kan. Nanti lu akan jelasin itu sebenarnya apa, jadi kayak lu jelasin bahwa oper itu apa sih sebenarnya, apakah itu buat ajang mencari jodoh atau bisa gitu kan, nanti bisa dijelasin. Kalau yang mau nanya, pokoknya kalau mau nanya nanti dijawab, tapi tulisnya di yang ada tanda tanya ya, di situ ya pertanyaannya ya, oke? Nah ya udah gitu aja, dan mungkin nanti lu bisa jelasin mungkin kayak sekalian ngasih motivasi buat semuanya yang udah belajar ataupun yang mau belajar bahasa Prancis, apa sih menurut lo ya gunanya bahasa Prancis gitu. Tapi pertama mungkin itu aja dulu, ceritain tentang oper itu apa, dan gimana pengalaman lo pertama dulu itu kayak gimana lo masuk jadi oper gitu. Siap. Jadi oper itu apa? Banyak yang tanya sih, apa oper itu kayak program sebenarnya yang udah ada dari zaman dahulu kala, karena saya sendiri ternyata pernah kenal orang Indonesia yang sempat oper mungkin 30 tahun yang lalu gitu Teh. Jadi udah lama banget, memang dari dulu ada. Untuk yang memungkinkan untuk student, anak-anak muda, tiap negara beda-beda, karena oper nggak cuma ada di Perancis, tapi ada juga di Jerman, ada di Denmark, di Belanda, hampir semua negara di Eropa punya yang namanya program oper. Jadi program tersebut untuk memungkinkan orang-orang yang lagi belajar bahasa asing untuk datang langsung di negara di mana bahasa mereka sedang belajar, untuk akhirnya bisa belajar di sana gitu. Jadi au pair sendiri tuh artinya kalau nggak salah setara gitu. Jadi istilahnya au pair itu harus setara dengan keluarga tempat di mana mereka tinggal. Jadi prinsipnya adalah au pair itu exchange antara budaya dan bahasa mahasiswa asing yang datang ke negara tersebut dengan bekerja sebagai babysitter, tapi harus dianggap setara gitu. Jadi jangan bayangin babysitter ala-ala di Indonesia yang harus pakai seragam atau yang harus kerja mungkin full time. Kalau au pair itu
sebenarnya agak susah sih karena untuk misalnya jam kerja au pair official itu 30 jam seminggu. Cuman memang kalau jam kerja istilahnya nggak bisa dihitung juga ya, karena kan kita tinggal bareng sama keluarga tersebut. Sebenarnya beda-beda, karena saya juga kenal beberapa orang yang nggak tinggal bareng, tapi disediain apartemen di sebelah atau rumah di sebelah sama keluarga tersebut. Benar-benar tergantung dari keluarganya. Tapi yang pasti kita harus belajar bahasa, jadi harus sekolah istilahnya di tempat les bahasa di negara tersebut. Jadi ya Mm-mm. waktu itu saya pikir nggak punya duit gitu kan ya Teh untuk luar negeri, apalagi zaman Mm-mm. dulu udah lama banget nih ketahuan untuk luar negeri itu harus bayar yang namanya fiskal. Ya, Masih iya. orang anak muda Nah, zaman sekarang nggak tahu tuh. Untuk luar mm-mm. negeri Pak Devo gitu harus bayar fiskal, harus belum beli tiket, ngurus visa segala macam. Jadi aku itu cari-cari tahu dan banyak kakak kelas yang udah ikutan dan begitu pulang saya lihat bahasanya juga udah oke gitu. Jadi akhirnya ya udahlah ikutan aja karena memang belajar bahasa itu kalau di tempatnya langsung memang jadinya lebih masuk kali ya. Mm-mm. Dan Iya, iya. waktu itu ya, kebetulan nemu host family jadi ya langsung berangkat ke Prancis. Mm-mm. Terus itu tuh jadi kan lo daftar nih ke situsnya gitu. Secara Hmm. Secara online. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk jadi au pair. Ada dua mm-mm. sih lebih tepatnya. Bisa lewat agen, bisa juga secara mandiri. Kalau lewat Mm. agen kita bayar lah ya. Saya lupa bayarnya berapa karena nggak pernah terlalu tahu. Kalau saya nerbitin buku nih sama beberapa temen yang juga sempat au pair. Ada salah satu Ceentin namanya yang sekarang tinggal di Australia. Dulu au pair di Belanda. Ceentin au pair di Belanda itu via agen. Jadi daftar di agen. Mm-mm. Dan agen yang bertugas untuk nyariin host family. Kalau saya seperti saya secara mandiri itu saya daftar langsung di websitenya. Ada beberapa website, salah satunya yang saya daftar itu aupairworld.net. Jadi saya daftar di website tersebut, bikin profile kayak di Facebook gitu kali ya. Maksudnya kayak LinkedIn sedikit lah. Bikin Mm-mm. Mm-mm. profile, foto, bilang siapa saya, dan kasih list mau di negara mana, segala macam. Terus akhirnya ya nunggu ada host family yang kontak, begitu ada host family yang kontak langsung apa berhubungan aja gitu langsung lebih ngobrol Lewat. kayak gimana secara online. Mm-mm. Lebih via Skype sih waktu itu Teh. Jadi waktu itu belum ada Mm-mm. WA kan ya. Jadi smartphone juga belum ada. Ketahuan deh ya tua gue. Jadi akhirnya kita via Skype ngobrol-ngobrol. Terus waktu itu langsung ya udah akhirnya saya kasih tahu apa yang saya pengenin karena waktu itu salah satu yang paling berat menurut saya tuh ini ya apa namanya tiket pesawat ya. Jadi waktu itu syarat mutlak saya adalah keluarga bayarin saya tiket pesawat. Jadi Oh, iya, iya, iya. karena keluarga Jadi sebenarnya lu, nggak wajib bayarin. iya, 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 benar. Jadi ada beberapa kewajiban ya. Yang pertama Ngobrol keluarga aja ya. itu wajib, hmm? Iya ngobrol Kalau aja. masalah Jadi yang pertama, hmm? kedua belah pihak aja ya. Iya, jadi kita pinter-pinternya kita nego istilahnya. Karena ada beberapa kewajiban untuk keluarga, salah satu kewajiban yang utama itu adalah ngasih kita waktu, bukan duit ya, ngasih kita waktu untuk les. Jadi kita harus ada waktu untuk bisa les bahasa. Terus yang Mm-mm. kedua, kewajiban dari host family itu adalah ngasih kita duit jajan gitu istilahnya. Karena Mm-mm. banyak yang bilang au pair bisa nabung segala macam. No 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 no. Au pair itu cuma duit jajan doang. Karena dikit banget istilahnya untuk standar kehidupan di sini. Ngasih kita makan, ngasih kita kamar yang terpisah. Jadi nggak boleh kamarnya itu nyatu sama anaknya atau di ruang tamu atau apa nggak boleh. Ngasih kita kamar yang terpisah dan itu sih kewajiban mereka bayarin kita social security apalah segala macam. Tapi kalau bayarin tiket, bayarin uang les itu nggak wajib. Jadi Mm-mm. kalau saran dan bayarin visa juga nggak wajib waktu itu karena kalau visa kan nggak terlalu mahal jadi saya pikir oke okay lah visa saya masih bisa biaya sendiri tapi tiket itu kan mahal banget jadi enggak jadi saya waktu itu negonya benar-benar tiket dan beberapa yang beruntung juga dapat selain tiket pesawat juga dapat les jadi les full dibayarin keluarga kalau saya waktu itu 50-50 juga jadi 50% keluarga yang bayarin 50% saya yang bayarin terus beberapa yang beruntung juga dikasih tiket transportasi
Karena tiket transportasi dalam kota tuh bisa mahal. Jadi kayak misalnya gini lah, tiket harga visa apa gaji au pair kan standar antara 300 3,5 ya. 300 350 euro. Sedangkan tiket transportasi di Paris itu 75 euro sebulan. Kebayang kan kalau misalkan Oh, keluarga bayarin itu mahal banget gitu. Jadi mm-mm. pinter-pinter kita negosi. Oke. Oke. Mm-mm. Terus lu kan itu bisa pindah keluarga nantinya atau kayak sama itu aja terus sampai lu beres gitu? Sebenarnya sih kontraknya tuh kayak satu sama satu keluarga ya. Cuman kan kadang-kadang kita bisa nggak cocok. Kalau kita Mm-mm. ya sebenarnya kita kayak bisa bilang terus cari keluarga baru dan pindah gitu. Cuman Oke. yang kayak pertama sih kita terikat di situ. Cuman jadinya kalau memang kita udah sama-sama nggak cocok, karena kan au pair kayak beli kucing dalam karung ya. Buat kita ke Iya. keluarga dan buat keluarga ke kita juga, karena kan keluarga Mm-mm. masukin kita ke rumah mereka tanpa kenal kita. Jadi bisa Mm-mm. jadi sebenarnya apalagi dengan culture yang beda, bisa jadi saya kesal ke keluarga, tapi sebenarnya keluarga juga kesal saya ke kita gitu kan. Jadi ya apa harus sama-sama ini aja. Lebih ke gimana ya? Kayak karena istilahnya kan setara, kita jadi bagian dari keluarga, jadi ya ngobrol-ngobrol aja sama mereka enaknya gimana gitu. Kalau memang kita mau Mm-mm. pindah, kita juga harus tahu gitu, mau pindah bukan berarti kita kabur gitu aja ninggalin mereka. Karena kalau di sini rata-rata kan kedua orang tua kerja ya, dan kalau kedua orang tua kerja berarti kan susah untuk yang ngurus anak gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu, nggak yang langsung kabur. Kalau misalnya kita pindah mungkin kayak kasih mereka waktu untuk cari orang baru, sekalian kita juga kan harus Mm-mm. cari orang baru, ya gitu gitulah, lebih ke musyawarah mufakat gitu loh teh. Heeh. Kan, nah lu waktu itu pertama kali nih sama keluarga pertama langsung cocok. Enggak sih teh, jadi pas sama Oke. keluarga pertama itu eh, karena agak ribet sih ceritanya, jadi mereka lagi proses cerai. Jadi Mm-mm. ya kebayang lah kita tinggal di keluarga yang lagi proses cerai, kan nggak Ya. mudah ya. Di keluarga yang biasa aja mungkin nggak mudah. Jadi ya banyak drama-drama lah, tapi ngajarin banyak hal sih gitu. Justru Mm-mm. Mm-mm. untuk jadi Nah, ngobrol, untuk jadi gimana, apalagi tahu sendiri lah bule-bule mah kan ngomongnya ceplas-ceplos ya. ya. Heeh, Mm-mm. seenaknya gitu. Maksudnya bukan seenaknya sih, sebenarnya mereka kan memang kalau nggak suka ya udah ngomong Nggak. nggak suka gitu kan. Heeh, nggak dipendem gitu. Terus kalau memang kita menurut mereka nggak apa ya, menurut mereka terus makanannya juga kan belum tentu sama sama apa yang biasa kita makan. Jadi eh apa ya, pas yang pertama nggak terlalu inilah apa, dan apalagi pertama-tama juga belum punya temen, jadi belum tahu sebenarnya. Kayak pas mungkin 3 bulan pertama tuh kayak aku pendam-pendam, kok gini, ah mungkin wajar, ah mungkin gini, tapi yang bisa setelah ngobrol sama oper-oper yang lain kayak dikasih tahu, enggak lah Ca, seharusnya nggak gitu, seharusnya gini, kalau misalnya apa-apa harus ngobrol. Akhirnya ya udah, karena banyak banget oper yang lain waktu itu. Maksudnya saya temenan sama oper ada dari Brazil, ada dari Ceko, ada dari Jerman, jadi benar-benar terbuka untuk semua negara gitu. Mm-mm. Drama-dramanya gimana, promosi lagi, baca aja bukunya nanti Nah, oper, udah ada di ebook loh teh, udah bisa oke. dibeli di Tokopedia. Jadi soalnya banyak banget lah dramanya, sampai menyangkut ada bawa-bawa polisi buat Nah, saya ya. Terus ada juga yang kayak ada buat si drama. Centin. Kalau Centin tuh di Belgia, di Belanda waktu itu aku baca ceritanya kayak dikasih do's and don't. Yang don't-nya tuh kayak apa sih yang menurut kita tuh ajaib banget. Kayak nggak boleh ngasih makan snacks ke anak-anaknya, kayak gitu-gitulah. Misalnya kayak anaknya nggak boleh makan yang minum Coca-Cola, nggak boleh makan chips, Heeh. nggak boleh. Jadi banyak yang bener-bener beda lah. Ya pokoknya kalau yang mau tahu banget semua sama drama-dramanya yang paling mendetail banget itu langsung cek bukunya Ica dan teman-teman ya, Ca ya. Ada kan buku lu mah ada berapa sih? Kalau yang non fiksi cerita perjalanan itu ada 2, oper. Mm-mm. Kalau buku oper yang pertama sebenarnya lebih ke kayak gimana untuk jadi oper, tapi Judulnya udah habis, udah nggak ada oh, udah. stok.
Jadi Oke. cara daftarnya, gimana ngurus visa dan segala macam itu sebenarnya lebih kayak kayak guide, gitu, kayak manual gitu lah ya. Kalau buku Mm-mm. yang kedua ini tentang au pair juga tapi lebih pengalaman. Jadi lebih ke gimana culture shock sama keluarga, gimana waktu itu nangis-nangisnya, tumpah darahnya, happy-happynya gitu. Dan ini kan project aku sama teman-teman aku, jadi waktu itu juga kayak aku kepikiran yang mau au pair kayaknya nggak cuma mau ke Perancis aja, bisa jadi ke Jerman, bisa jadi ke Belanda. Karena kalau Iya, Perancis sama Jerman ada syaratnya harus bisa bahasanya teh minimal. Kalau Jerman A1, kalau Perancis A2. d'accord. Jadi bahkan kalau di Belanda nggak ada syarat bahasa. Jadi asal bisa bahasa Inggris bisa. Oh gitu ya. Nah, karena Belanda kan kayaknya mereka jago-jago bahasa Inggris. Hmm? Kalau di Perancis nggak bisa ya, cuma bisa bahasa Inggris doang ya. Nggak mau Iya. dia. Ya selain nggak mau juga memang kita juga susah ya kalau cuma bisa bahasa Inggris doang di Perancis tahu sendiri lah ya teh ya. Apalagi Mm-mm. kebanyakan kalau au pair justru bukan di kota-kota besar teh, tapi di kota-kota kecil atau kota-kota di luar Paris atau di luar Lyon atau di luar kota besar lah. Walau ada ya au pair di Paris, au pair di mana itu ada. Cuman lebih sedikit. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk bisa punya au pair adalah punya ruangan khusus untuk au pair, kamar khusus. Dan kalau di Paris tahu sendiri kan, harga per meter perseginya mahal banget. Jadi orang Mm-mm. punya kamar satu khusus untuk dikasih ke au pair kan agak susah. Mm-mm. Jadi maka biasanya kalau orang yang punya au pair di Paris itu kaya banget lah ya. De toute façon yang punya au pair biasanya kaya. Ya, 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 bien sûr. Nah, pasti punya duit lebih gitu. Dan apa ya kalau di Paris rata-rata aku tahu mereka sediain kamar khusus buat au pairnya kayak chambre de bonne gitu loh kamar yang di studio Hmm, paling atas di tetap apartemen. ya, sama The Uh-uh. Bond. Oke, Nggak namanya memang itu siapapun yang nempatin namanya chambre de bonne kamar pembantu. oke. Oke. Kamar loteng Poker berapa tahun, Kak? dua karena waktu itu 2 tahun. tahun sebenarnya secara legal tapi bukannya aku melakukan hal yang ilegal ya secara legal ditulisnya au pair itu boleh 1,5 tahun maksimal 2 tahun tuh nggak Oh, boleh lebih tetap dari mau satu sampai. setengah tahun tapi ternyata kenyataannya pas di sana bisa gitu aku urusin dan ya udah akhirnya dapat untuk yang tahun kedua gitu. Hmm, hmm. Jadi Terus bisa abis dapat lu izin oper, lu balik ke Indonesia apa lu langsung lanjutin di Prancis? balik ke Indonesia tapi Mm-mm. ini ya teh yang aku bilang au pair 2 tahun karena banyak yang tanya teh aku au pair setahun mau nggak bisa nggak ikut langsung tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi aku bilang cobain aja dulu setahun betah nggak kuat Nah, nggak bener. gue kalau bisa setahun doang Mm-mm. juga setahun doang. Mm-mm. Karena waktu itu Iya. teh kenapa aku au pair 2 tahun alasannya adalah karena kan aku nego sama keluarga pertama itu dibayarin tiket pergi tapi pulang aku bayar sendiri. Jadi Mm-mm. nego itu aku pergi dibayarin pulang bayar sendiri. Pas mau pulang tuh duitnya habis teh, nggak kebeli tiketnya gimana tuh? Oke, itu ada di ceritanya, ada di buku lo nggak? Ada dong. Oke, jadi kalau yang mau tahu ceritanya, beli bukunya, beli, jangan minjem, ya kan? Oke, nah Mm-mm. terus sekarang lanjutin ke sekarang kan lo udah tinggal di Paris ya. Nah, coba lu Mm-mm. cerita lu tinggalnya di mana, sama siapa, Jadi terus itu deh, itu apa? Itu dulu. gak di mana? Aku tinggalnya sebenarnya nggak di Parisnya ya, teh ya. Paris nyincet, Paris coret, kumaha tuh ya. Jadi di luar kota Paris. Jadi di Prancis itu ada yang namanya Paris dan ada Île-de-France. Kayak kalau di Jakarta mungkin Jakarta dan Jabodetabek gitu ya. Jadi kalau aku tinggalnya di berapa ya? Mungkin 6-7 kilometer dari pusat kota. Mm-mm, Jadi di mm-mm. Paris. Terus ya udah aku tinggal di sini ya sama suami lah ya. Sama suami, mungkin beberapa yang ngikutin suami saya namanya Samuel. Terus waktu itu kita ketemu memang pas aku jadi au pair sih, tapi dia bukan bagian dari keluarga host family atau apa bukan. Jadi dia dia ketemu temennya temen gitu ketemu aja. Terus ya memang Mm-mm. jodoh kan ya. Terus ya udah akhirnya pas
abis au pair pulang ke Indonesia. Jadi gini, aku tuh memutuskan untuk au pair, cuti kuliah teh. Itu sebenarnya saran nih buat teman-teman yang di STBA atau yang dimanapun, lebih baik kalau mau au pair, tunggu lulus dulu, jangan cuti. Saranku ya, karena banyak beberapa teman-teman yang lain, beberapa lulusan STBA juga misalnya, setelah lulus ke Prancis au pair, setelah setahun akhirnya bisa nerusin S2. Sedangkan waktu itu aku kalau misalkan udah Oh cari-cari my nih God, gimana caranya please, bisa please. nerusin kuliah Tadi lu sempat berhenti. Oke, gitu. oke. Jadi aku juga sempet cari-cari waktu itu gimana caranya untuk nerusin kuliah sebelum pulang ke Indonesia. Kayak mau nggak mau harus ngulang lagi dari S1. Maksudnya bisa tetap stay, tapi harus ngulang lagi dari kayak baru lulus SMA. Karena kan memang kuliah belum lulus ya, jadi ijazah yang diterima ya ijazah SMA gitu kan. Sedangkan aku udah kuliah di jurusan sastra Perancis sudah 3 tahun, kan sayang. Jadi akhirnya aku Mm-mm. pikir ya udah, pulang aja, nerusin dulu kuliah, lulusin dulu. Nah, sayang banget gitu, maksudnya kalau kalian mau au pair beneran deh lebih baik lulus dulu. Jadi kalian pas datang ke Perancis atau ke Jerman atau kemanapun udah punya ijazah SMA, udah punya ijazah S1 gitu. Jadi di sini tinggal nerusin. Tuh dengerin ya, buat yang mau au pair, lulus dulu, lulus dulu. Dengerin Nanti ibu kayak anak. dosen. Oke, jadi lu tinggal ini apartemen baru kan? Yes, yes, Heeh. yes. Terus lu berarti kalau misalnya dari baru aja, baru akhirnya lu pindah ke sana sampai sekarang udah berapa tahun, Cak? Pindah ke sini itu 2014. Jadi Mm-mm. Maret 6. 2014. Jadi udah 6 tahun lah. Oke. Lama Nah, juga ternyata ya. iya lama. Terus udah gitu, apa namanya? Lu kan udah tinggal di sana, udah tahu lah ya, udah tahu banget lah ya. Nah, itu gimana sih sebenarnya bahasa Prancis apa yang harus banget dipunyain sama orang yang mau pindah ke Prancis? Levelnya tuh niveau apa, Cak? Sama kayak level au pair lah ya, minimal A2, minimal. Tapi Dua. kalau untuk kuliah, sebenarnya maksudnya kalau aku pribadi lebih baik ke Perancis itu setelah punya minimal B1. Aku Mm-mm. pribadi ya, untuk au pair atau untuk apapun. Karena B1 pun sebenarnya kan kayak udah level oke. Tapi kalau di Indonesia doang, tanpa komunikasi sering dengan orang Perancis, begitu dicemplungin di Perancis tetap bingung gitu, tetap yang aduh ini apa, karena orang Perancis kan tahu sendiri teh ngomongnya cepet banget ya. Mm-mm. Apalagi di Paris tuh lebih cepat lagi daripada di kota-kota lain. Jadi pas nyemplung di sini tetap bingung. Dan kebayang kalau au pair atau kalau tinggal di Perancis, au pair lah yang harus komunikasi sama orang tua, harus kalau kita mau ini itu atau nggak mau ini itu harus bilang. Kalau levelnya A2 menurutku masih sangat terbatas. Mm-mm. Gitu. Dengan kalau level B1, walaupun masih terbata-bata istilahnya, tapi udah bisa lebih express apa yang kita mau gitu. Iya, iya, iya. Jadi nggak frustasi karena kita bingung mau ngomong apa. Terus kalau salah satu syarat untuk bisa untuk yang nikah juga misalnya kayak saya, salah satu syarat untuk bisa dapat izin tinggal 10 tahun, karena di sini izin tinggal untuk yang nikah itu setahun, pertama datang dapat 1 tahun, tahun berikutnya dapat 2 tahun, habis itu setelah 3 tahun tinggal bersama, bisa minta untuk yang punya dapat 10 tahun. Dan Mm-mm. satu syarat untuk bisa dapat yang 10 tahun itu harus lulus A2. D'accord. Gitu. Oke. Waktu itu aku beruntung sih Teh. Jadi pas tahun kedua, masuk tahun ketiga, ngajuin tanpa minta, langsung dikasih 10 tahun. Karena Hmm. itu aku selipin tuh Teh sertifikat C2 aku. Tuh lihat udah sede. Coba anak nih yang nonton udah level berapa? Ayo. Tapi Teh Oke, aku disuruh tes lagi juga kayaknya nggak lulus. biarin kan yang penting udah. Yang Ya kan penting gitu. udah. Udah, pokoknya udah gitu kan. Oke, nah terus ini tuh banyak banget deh yang pingin tahu ya, Cak ya. Mm-mm. Walaupun kalau
duit mah itu relatif banget ya. Yang menurut lo banyak, menurut gue dikit gitu kan. Jadi nih banyak banget yang nanya, itu tuh kayak untuk biaya hidup di Paris setidaknya deh at least Om Wang, lo harus punya berapa sih? Eh, Biaya hidup sama gaya hidup tuh beda ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. itulah ya. Aku kasih gambaran aja deh untuk UMR. UMR di Prancis itu sama nggak? Kalau di Indonesia kan per kota beda ya. Iya beda. Kalau di sini sama. Sekitar kalau nggak salah 1.500 brut, 1.200 net. Mm-mm. Jadi Mm-mm. 1.200. UMR bisa jadi patokan lah. Kira-kira dengan kita 1.200 berarti ya udah bisa hidup. Tapi pas-pasan kan. Kayak UMR di Indonesia lah bisa hidup tapi pas-pasan kan. Tapi balik lagi kalau di sini eh, banyak benefitnya sih. Misalnya kalau student yang saya tahu kalau tinggal di apartemen bisa dapat yang namanya apa sih CAF. Jadi bisa minta untuk diganti gitu duit tinggalnya. Jadi kayak mungkin 200 dapat 100 sampai 200 euro gitulah per bulan untuk nambahin duit apartemen. Mm-mm. Sebenarnya yang Mm-mm. paling mahal di sini intinya adalah apartemen. Kalau di Prancis, studio tuh ada cruise ya kalau untuk student, tapi biasanya prioritas student beasiswa. Cruise itu kayak asrama, tapi biasanya yang beasiswa itu jadi prioritas. Mm-mm. Jadi kalau kita tinggalnya cari sendiri, itu kira-kira minimal dan itu pun susah banget dapatnya 500 euro untuk Nah, sewa apartemen. Sisanya ya kalau kita dapat SMIC, maksudnya punya 1.200, sisanya itu banyak banget sebenarnya 700 bisa buat macem-macem makan segala macam. Tapi yang pertama sih kuncinya di sini harus bisa masak. Karena habis itu kalau bisa masak bisa digencet banget teh biaya hidupnya. Bisa mm-mm. kayak mungkin sebulan bisa untuk belanja itu 200 euro lah seorang. Mm-mm. Mm-mm. Ya kayak lu kan suka masak ya. Iya mau Waktu nggak itu mau apartemen lu kan lu masak bubur. saya mau nggak mau kalau di sini memang karena satu bosan juga ya makan di luar terus dan yang kedua ya makan di luar paling murah 5 euro itu pun kebab. Masa mau makan kebab tiap hari kan nggak mungkin. 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 Oke, 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 oke. Nah, terus apa namanya nih dari pertama kali lu akhirnya pindah ke sana, yang buat lu tuh kaget dan lu tuh nggak bisa terima, gue tuh nggak bisa kayak gini, gitu. Itu apa? Apa ya pas waktu oper yang pertama mungkin nggak bisa terima itu bingung karena mereka ngomongnya cepet banget ya. Karena masih ada Mm-mm. perbedaan ya antara aku pas datang ke sini sebagai oper dan aku datang ke sini sebagai istri yang udah bisa bahasa Prancis. Jadi Oke. dan udah tahu budaya Prancis kayak apa kurang lebih. Jadi pas oper itu waktu itu kayak gimana ya? Kayak mungkin 3 bulan pertama untuk adaptasi bahasa tuh susah banget. Padahal aku pas datang udah punya B1. Iya, 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 Dan iya, iya. jadi bukan di yang ngomongnya cepet banget. Mm-mm. Jadi yang pertama tuh kayak, kok mereka ngomong cepet banget, mereka ngomong Ah, apa, terus bingung serius bahasanya tuh dan kayak beda gitu sama yang dipelajarin di buku karena kalau anak-anak muda kan lebih ngomong banyak slang juga ya iya. di Mm-mm. Paris lebih banyak lagi slangnya akhirnya lama-lama sih bisa karena kayak dengerin dan kayak mau nggak mau sih ya jadinya terus yang kedua makanannya sih tadi biasa lah ya orang Indonesia apalagi oper itu menurut saya yang bikin beda jadi dengan oper dengan student biasa kalau student biasa kan punya possibility untuk masak apapun yang mereka mau ya Mm-mm. Mm-mm. bisa gitu masak apapun bisa kalau oper makannya kan sama keluarga jadi mau nggak mau gitu harus ngikutin apa yang keluarga makan jadi waktu itu pas pertama host family saya tuh kayak jarang banget makan nasi terus mereka juga lebih kayak banyak makan makanan sehat kayak salad terus makan tuh sama buncis apa gitu jadi pertama tuh adaptasi itu susah Mm-mm. Mm-mm. terus yang kedua juga
apa sih namanya, pas saya bilang oh mau masak Indonesia ya nyobain gitu, akhirnya nyobain masak ternyata dimarahin karena bau. Jadi maksudnya banyak yang kayak gitu-gitu yang buat gue ya ampun ini kan harum, tapi ternyata buat mereka jangan masak kayak gitu-gitu lagi itu bau, susah ininya apa ngilangin baunya dari rumah, dibuka itu semua jendela mereka sampai stres. Jadi itu yang oh ya udah deh gitu akhirnya nggak masak-masak lagi. Oke, oke. Udah gitu doang, Cak. Yang lainnya? Ya sama itu sih maksudnya kayak kalau kayak kebiasaan mereka ngomong direct itu sih teh kayak kalau di Indonesia mungkin kan kita ada orang masak walaupun kita bau atau kita nggak suka kan kita diem aja gitu paling buka Hmm, jendela pelan-pelan nggak ngomong kan. Kalau mereka tuh the moment kita masak langsung bilang ih kamu masak apa ini kok bau banget nah, awas ya jangan makan masak kayak gitu lagi gitu langsung oke Ya Allah. oke. Pertama-tama tuh kayak sakit hati teh diomongin kayak gitu gitu terus lama-lama jadi ya oh ya udahlah gitu emang bukan bukan maksud mereka juga jahat emang Hmm, ya sebenarnya lebih bagus juga Jujur kan apa? langsung ngomong ya jadi kita tahu gitu next time nggak bisa kayak gitu. Oke, oke. Terus lu pasti ngerasain homesick dong, kayak kangen. Itu tuh gimana, Cak? Lo melewatinya? Homesick pasti ya jadi oh iya satu lagi ini juga yang paling berat susah cari temen teh jadi bener-bener apalagi Hmm, hmm, kalau sekarang gampang ya cari temen cari orang Indonesia di kota yang tempat kita tinggal segala macam juga gampang kalau dulu kan sosial media cuman ada Friendster sama Facebook teh. Jadi aku open hmm, hmm, 2008. Friendster udah nggak ngetren lah ya, tapi sosial media itu cuma ada Facebook, yang lain nggak ada. WA belum ada. Jadi pas kayak pertama dateng bingung gitu cari temen gimana nggak tahu. Dan kalau oper biasanya kan datangnya itu dari September. Jadi di sini tuh kan tahun ajaran baru dimulai September. Biasanya orang cari oper untuk September sampai sebelum musim panas sampai Juni. hmm, Jadi pas yang pertama itu pas dateng udah mulai kayak autumn kan. Jadi udah mulai hmm, cuaca mulai hmm. mendingin dan ini kayak kebiasaan orang-orang kalau musim dingin gak terlalu keluar ya. Maksudnya walaupun keluar mungkin ke rumah temen, bukan yang nongkrong di kafe atau bukan yang dan walaupun nongkrong di kafe kan kita bingung juga ya datang nyamperin orang ngobrol dong gitu kan. Kayaknya nggak mungkin kan. Jadi kayak bulan-bulan pertama tuh stresnya itu sih nggak punya temen bener-bener kayak harapan tuh kan bisa ngobrol sama teman-teman kuliah atau apa ternyata lebih banyak nongkrong depan laptop gitu karena memang kayak stres gitu lah kapan ya gue bisa punya teman kapan ya bisa punya teman dan kayak harapan punya teman orang-orang Perancis ternyata ya bertemannya lebih sama teman-teman kuliah yang belajar bahasa Perancis berarti which is bukan orang Perancis ya jadi ya itu sih stres pertamanya tapi ternyata kayak kalau udah begitu masuk musim semi wah keluar gitu mereka semua yang tadinya jalanan sepi apa gimana tiba-tiba ya keluar orang-orang piknik banyak acara yang diadain yayasan-yayasan jadi akhirnya waktu itu inisiatif saya adalah ikutan acara-acara yang diadain sama beberapa lembaga-lembaga ada couchsurfing ada apa dan akhirnya setelah kayak bulan Maret lah kebayang nggak September datang Maret baru Hmm, ada temen baru ada orang yang bisa diajak ngobrol dan bisa hmm, dibilang keluar yuk. hmm, 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 hmm. Dulu itu kalau keluar jalan-jalan sendiri mana dingin mana apa jadi itu sih pas yang jalan tuh sepi gitu pengen pulang tapi ternyata begitu ya setelah bulan Maret lah baru ada temen Hmm, hmm, yang hmm, bisa hmm, hmm. ajak ngobrol yang bisa kita telepon bilang ngapain lu sore ini keluar yuk piknik yuk. Oke, kalau sekarang mah udah lah ya. Sekarang mah udah banyak ya temennya orang Prancis ke orang Indonesia yang di sana udah banyak ya. Suami juga kan orang Prancis ya kan. Terus ini Cak, Betul. apa namanya? Lo ada nggak kebiasaan dari orang-orang Prancis yang menurut lo mah itu mah aneh banget gitu kayak kebiasaan orang Prancis yang menurut mereka mah normal gitu ya, tapi menurut lo gila ini mah aneh. Apa sih yang lo temuin dari suami misalnya dari si Eh, Sam gitu? kalau teteh pas ke Perancis Apa kebiasaan orang Perancis yang paling aneh buat teteh apa? apa ya?
Mungkin ada satu orang Prancis tuh nggak bisa terima kita percaya sama masuk angin. Oh Itu gue ya, itu gue banyak berdebat, kayak menurut gue mah ada masuk angin. Menurut masuk mereka angin mah itu nggak ada. grip seasonnya ke Teteh. Apa itu teh? Grip seasonnya Sama. flu, seasonal flu. Ih, beda. Ih, Min, kita mah kan makan itu tolak angin. iya iya. Kalau aku mah apa ya? Mungkin ya, dan aku tanya ke banyak orang juga mereka kayak awalnya aku nggak ngeh karena kan Mm-mm. aku tinggal sama orang Prancis dulu kan. Jadi udah kayak secara nggak langsung kenal. Tapi habis itu kalau bawa temen atau beberapa teman-teman yang tinggal di sini tanpa pernah oper dulu, kebiasaan orang Prancis makan lama banget, Mm. berjam-jam di meja makan. Nggak selalu ya, tapi Jadi kalau misalnya kayak weekend ya, sama temen atau Natal atau acara-acara keluarga yang spesial, makan itu bisa dari jam 12 duduk di meja dan baru keluar dari meja itu jam 4. iya kan itu sering kita baca di buku Civilization tuh. Hmm. Berarti memang benar-benar terjadi ya, Caya. Emang benar-benar terjadi teh sampai aku tuh yang mau berdiri bingung. Ya maksudnya tetap ya kita bisa berdiri apalagi orang Prancis juga kan banyak yang rokok ya. Jadi kayak setiap sebelum misalkan kayak appetizer, sebelum appetizer ada apero. Apero dulu habis itu pas habis apero appetizer, habis appetizer biasanya ada yang berdiri ngerokok terus masuk ke pla, habis itu sama ngobrol-ngobrol segala macam habis pla bukan dessert dulu tapi fromage dulu. Habis fromage baru dessert, habis dessert sambil Yes. dessert ada yang kopi, habis itu masih Iya. ada digestif kayak kok ada yang konyak, whisky apa segala macam. Ya ampun capek banget teh, capek banget. Tapi Kayak nggak sekarang lo udah biasa beres-beres. kan? Sekarang udah biasa sih, maksudnya udah ya udah gitu jadinya yang ngikutin aja mereka dan ternyata memang seru juga. Tapi kalau enggak buat orang-orang yang pertama mungkin bingung, ngapain sih ini lama pisan makan nggak beres-beres. Iya, iya. Oke, terus kan gini Cak, kalau kita tuh ya orang Indonesia ya, mungkin kebanyakan udah tahu bahwa stereotipnya orang Prancis itu kan pelit. Kadang tuh amin. Kadang ya. Nah, itu tuh kan Kayaknya stereotip Belanda lebih terkenal orang pelit deh. apa? Belanda lebih terkenal pelit deh, Teh. Iya, Belanda Belanda gue tahu, tapi ternyata yang Prancis juga banyak. Bahkan dari pas gue di IVI, itu tuh. Hah? Oh, nggak boleh. Ya kan, nah itu tuh jadi menurut lo gimana setelah lo hidup di sana? Lo menemukan nggak si stereotype itu bener atau enggak gitu? Aku nggak nemu sih, menurutku mereka nggak sih, nggak pelit. Maksudnya gimana ya? Kayak mereka lebih ke spend wisely, menurutku ya pribadi. Mm-mm. Jadi kayak banyak orang yang mikir bahwa orang Prancis itu pelit, terutama tour guide. Jadi banyak guide-guide nih yang di Indonesia suka curhat gitu di DM di Instagram atau di kenapa sih orang Prancis itu pelit? Kalau ini menurut analisa pribadi ya, tapi nggak tahu benar Ya, apa enggak. Mereka sih bukan lebih ke pelit saat liburan ya, tapi karena orang Prancis itu punya libur lebih banyak dari negara lain. Antara kita liburan 1 minggu, misalkan kalau orang Arab atau orang dari Jepang atau apa kan liburan paling 1 minggu gitu kan, maksimal dua mm-mm. minggu. Ya, Kita kan pasti spendnya beda dengan kalau kita tinggal 3 minggu atau 1 bulan. Karena kan kayak misalnya kalau seminggu ya udahlah berarti hotel bisa lah yang 150, ya yang 2 juta, 3 juta gitu kan. Toh seminggu doang. Tapi kalau 3 minggu kan gila juga kan kalau spend di hotel yang 3 juta semalam gitu kan. Jadi iya. mereka lebih kayak yang, oke, karena mereka cutinya kan setahun itu minimal 5 minggu. Jadi biasanya mereka pas pergi lama gitu. Jadi menurutku itu yang bikin mereka jadi ngitung kalau spend karena ya kayak aku bilang antara spend 1 minggu sama spend 3 minggu kan pasti beda dong ininya Mm-mm.
namanya kalkulasinya. Terus kalau di sini juga banyak orang Perancis yang salah satunya suami itu ya sering curhat deh gue jadinya yang ke ekologis gitu loh Teh. Jadi kayak nggak suka fast fashion, terus kayak kalau mau buang sesuatu tuh mikirnya lama banget karena lebih ke kalau ini gue buang berarti akan jadi sampah. Mm-mm. Terus jadi kayak kalau sebisa mungkin apa yang udah ada dipakai lagi, terus jadi lebih ke ekologis. Tapi sebenarnya jatuhnya kalau yang ekologis beneran ya, bukan jadi pelit karena kalau mau ekologis beneran, sebenarnya yang di-spend banyak teh. Mm-mm. Kayak kalau Oke. belanja mau ekologis kan mau yang harus bio, yang fair, yang apa fair trade kayak gitu-gitu kan lebih mahal jatuh. Yang ekologis dalam misalkan kayak apa ya cuci piring aja antara beli yang sabun ekologis sama sabun yang gak ekologis kan harganya beda. Mm-mm. Itu pendapat Oke, oke. pribadi nggak tahu deh bener apa enggak. Ya, nggak apa-apa sih. Itu kan kan kita kan gue nanya dari sisi lo aja, gimana? Oke. Nah, terus ini nih banyak sebenarnya ini titipan pertanyaan titipan dari mahasiswa-mahasiswa gue ya. Kalau orang Hmm. Indonesia kan kayak banget ya sama ini sama apa namanya gimana gue ngomongnya sama setan, sama hantu gitu kan. Nah, kalau lu nih ya di sana menurut lu gimana orang-orang Perancis? Apa ada gitu yang percaya mistis, tahayul kayak gitu-gitu? Ini Kalau penasaran banget nih tahayul, murid-murid aku nih. kalau tahayul ada. Kayak Kalau kayak mistis apa? enggak sih. Heeh. Karena istilahnya gini, kalau mistis mereka Tuhan aja banyak yang nggak percaya ya, apalagi hantu gitu kan. Mm-mm. Ya logikanya gitu. Tapi kalau mistis, misalkan nggak melihara kucing hitam atau nggak jalan di bawah tangga, nggak boleh ngundang tamu, tidak boleh ada 13 orang di meja makan, itu aja mereka percaya banget. Kayak aku jarang Oh, banget dapat undangan isinya 13 orang. Pasti mikirnya 13 undang lagi satu orang atau nggak undang satu orang jadi biar cuma 12 di meja. Itu mereka masih percaya banget. Terus Jumat oke. ke-13 juga beberapa masih percaya. Bahkan kayak pernah ngobrol, aku kan suka banget kucing. Pernah ngobrol sama beberapa yayasan, kucing hitam itu paling susah dapat orang untuk adopsi. Karena Oke, masih padahal banyak medis yang percaya tahayul bahwa kucing hitam itu bawa sial. hmm, oke, berarti masih ya ada, tapi kalau percaya hantu mah enggak ya. Kalau Enggak kita kan sih, punya kalau kayak pocong. hantu spirit gitu Oke, nggak terlalu. oke, 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 oke. Rutinitas lo waktu jadi au pair tuh ngapain aja? Mungkin diceritain dari mulai kayak bangun tidur terus lo mesti ngapain? Kalau yang standar, sebenarnya balik lagi tergantung keluarganya ya. Cuman kalau aku Hmm. waktu itu yang standar lah dan yang kebanyakan. Jadi host familyku itu pergi kerja pagi, jam 8 gitulah ya mereka pergi kerja. Jadi rutinitas pertama itu ketika bangun, kita harus bangunin si anak. Karena sekolah di sini kan mulainya jam setengah 9. Jadi kita bangunin si anak, nyiapin makan, nggak mandi ya, Mm-mm. nggak mandi, mandinya sore. Iya benar. Jadi bangunin si anak, nyiapin dia sarapan, nyiapin bajunya. Kalau aku biasanya orang tuanya, si ibunya udah nyiapin gitu baju besok apa yang dipakai. Karena di sini juga baju tuh kan ngikutin ramalan cuaca ya. Itu Mm-mm. juga Mm-mm. culture shock. Hari itu Iya, dingin, iya, aku iya, iya. baju gini, besoknya kataku pasti panas, pakai baju gini taunya dingin. Harus lihat banget itu Meteo. Iya, Besok iya, cuacanya iya. kayak apa sebelum mutusin pakai baju apa. Jadi Mm-mm. dia udah nyiapin pakai baju apa anaknya. Jadi pagi-pagi itu aku bangunin anaknya sekitar jam setengah 8 lah ya. Oh Nyiapin my God. anaknya sarapan gitu kan, sikat gigi, sarapan. Habis itu berangkat ke sekolah. Terus sekolah anak itu sampai jam setengah 5 waktu itu. Jadi tiap kota sama beda. Jadi habis itu aku jemput juga. Dan kalau aku waktu itu anaknya nggak masuk kantin. Jadi di sini ada pilihan untuk orang tua masukin anak ke kantin atau enggak.
Waktu itu aku diambil karena orang tua nggak mau anaknya di kantin. Jadi aku jemput anaknya makan siang, jam makan siang, makan. Dan waktu itu sama, aku juga nggak nyiapin makan, orang tua udah nyiapin, jadi tinggal aku angetin aja di microwave, makan, terus nganterin lagi. Tapi beda-beda. Makanya kayak aku bilang, kalau mau tahu gimana rutinitasnya, balik lagi promosi dari teh, itu aja buku Oper, karena di situ ada Ragil, aku, Centin, Rora, kita berempat cerita rutinitas kita masing-masing. Jadi beda-beda. Cuman culture shocknya kurang lebih sama. Nanti Oke, sip. sore juga jam 5 sore ada Rora sama Centin mau live juga. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut soal Mm-mm. Oper, bisa tanya ke situ. Iya benar-benar ya. Terus kita lihat lagi nih ya, Cek ya. Hmm. Mistis tuh. Ini kebanyakan yang nanyain mistis tuh. Oke, kesulitan tinggal di Prancis enggak nih. Madam mau nanya, apa salah satu pet peeve Madam selama tinggal di Paris? Merci. Kalau yang udah ngikutan pasti tahu ya. Salah satu apa? Pet peeve. Pet peeve? Apa tuh? Peeve, pet peeve, pet peeve. Pet peeve, I don't know actually. Apa itu pet peeve? Maaf. Mungkin peliharaan kali ya. Don't know. Oh, Mais je sais pas pelihara. moi non plus. Ah, je suis désolée. Ya Allah, Aku ya Allah. Cerita yakin. ini kayak mungkin lu nggak, tadi juga ada yang nanya juga ya, gini aja, apa namanya, kesulitan lo selama belajar bahasa Prancis berarti dulu ya, kalau sekarang kan udah nggak ada sulit-sulit lagi ya. Masih Dan kota. lu tuh berapa tahun belajar bahasa Prancis sampai akhirnya sede sede Belajar bahasa Prancis 2005, dapat CD itu 2012 kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi ya itu, dan itu pun satu dipaksa ya sama si bos waktu itu. Terus dan itu pun aku dikasih formasi, yang dikasih training seminggu sekali. Karena kalau untuk menurutku tingkatan C1 C2 itu orang Perancis pun disuruh ikut belum tentu bisa loh. Jadi ya memang udah tingkatan yang sulit gitu. Orang Perancis pun disuruh tes belum tentu mereka lulus. Jadi D'accord. makanya waktu itu aku yang udah belajar dari 2005 ke 2012 itu pun masih dikasih training selama 6 bulan, seminggu sekali untuk belajar lagi Sede kayak apa gitu. Oke, oke, oke. Ini ada yang ngasih tahu pet peeve. Pet peeve itu berarti kayak sesuatu yang annoy, yang bikin lo kesel. Selama tinggal di Prancis banyak. Yo, banyak ya itu mah ya. Banyak. Salah satu lu kayak banget. Mungkin administrasi di sini kali ya, sama kayak administrasi di Indonesia. Dan itu pun sebenarnya aku masih beruntung ya, karena ya itu tadi aku bisa bahasa Prancis. Jadi untuk nego-nego, untuk ngobrol-ngobrol lebih gampang. Kayak di sini kalau balik lagi tergantung kota, karena waktu aku tinggal bukan di Paris, nggak ada antri-antrian untuk bikin yang namanya surat-surat. Pas di sini tuh kayak jam 9 kantor untuk administrasi imigrasi buka, jam 7 tuh orang udah ngantri. Oke. Jam 7 tuh orang udah ngantri untuk masuk. Dan kalau sekarang sih bisa bikin rendezvous en ligne, tapi itu pun kayak aku harus jam 12 malam pembukaan langsung klik untuk bikin rendezvous, kalau nggak akan dapat rendezvous-nya. Jadi itu sih benar-benar susah untuk, sebenarnya nggak susah, cuman banyak banget yang diurusin, dan kadang ini banyak juga kayak suami pun belum tentu tahu gitu. Kayak kita nanya ke suami, Pak ini gimana ngurusinnya, dia pun belum tentu tahu, karena kan ya dia nggak ngurusin soal kayak gituan ya, dia udah orang Prancis gitu. Jadi kita harus urusin sendiri. Dan pas di sana bisa ketemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan, maksudnya yang ngomongnya bisa kayak seenaknya, dan kadang kayak kalau kita nanya satu hal ke orang A, jawabannya bisa beda dengan kalau kita nanya ke orang B. Sama lah kalau di Indonesia juga kayaknya kayak gitu kan, soal administrasi ya untuk urus KTP atau apa. Jadi ini itu sih yang nyebelin, yang nyebelin.
Cuman makanya ini pentingnya bisa bahasa Perancis. Karena Ya, banyak imigran di sini yang nggak bisa bahasa Perancis. Jadi, aku tuh bisa ngerti juga frustrasinya para orang yang ngurusin. Maksudnya, aku pernah waktu itu udah antri lama gitu kan, begitu nyampe langsung bilang bonjour sambil senyum biasa lah ya lah orang Indonesia. Dan si petugasnya itu yang ngurusin sampai tadi tadi akhirnya ada orang Indonesia, ada orang yang bisa ngomong bahasa Prancis. oh gitu ya akhirnya mereka kayak si petugas administrasinya kayak happy gitu akhirnya ada orang yang bisa bahasa Perancis jadi kebayang saat mereka misalnya ngurusin mungkin 10-20 orang depan kita yang nggak bisa ngomong bahasa Perancis kan mereka juga lama mungkin kayak ke orang pertama masih bisa sabar ke orang yang 10 kan jadinya kesel juga gitu kan karena kita bilang bahasa Perancisnya banyak yang kurang bagus gitu jadi ya bahasa Inggrisnya banyak yang kurang bagus dan kadang-kadang mereka juga harus berhadapan sama imigran yang nggak bisa bahasa Inggris gitu jadi Iya, iya, ya. pusing Pusing-pusing. jadi bisa jadi jadinya kesel gitu. Oke, oke, ya udah deh ya. Kayak karena kan waktunya juga nih mepet karena lu kan pasti sibuk. Nah, sekarang ini aja deh lu ceritain dulu tentang YouTube lu sekarang YouTube-nya tuh apa? Kalau mau lihat YouTube lu harus buka di mana kayak go. Yang pertama adalah buka di YouTube. Of course. Buka aja di YouTube namanya Ica Ayu, silahkan dicek aja. Atau di Instagram ada linknya di bio, bisa dicek itu YouTube-nya. Terus ya minimal seminggu sekali lah ada video baru, tapi ini udah hampir 2 minggu gak ada video baru. Jadi ya saya usahain banget lah pokoknya untuk ada video baru seminggu sekali, tapi kadang-kadang susah. Jadi itu silakan aja dicek. Terus ada yang untuk kayak belajar bahasa Prancis, ada gimana kehidupan di sini, ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sini juga kayak apa. Ya lebih ke situ sih, apalagi kan buat murid-murid STBA atau mungkin yang tertarik sama STBA kan pengen tahu kayak apa sih, kayak gimana sih di Prancis itu bisa Hmm, dilihat kayak gimana kurang lebih. hmm, hmm, Terus hmm, ya itu aja sih. Kalau untuk yang oper kayak aku bilang bisa aku nulis blognya, udah bikin juga beberapa videonya, bisa dicek di situ. Bahkan sekarang bikin bukunya dan ya bisa dicek juga di situ sama nanti kalau yang masih ada waktu jam 5 ada live di Cientin sama Rora itu juga bisa dicek kalau mau yang nanya-nanya lebih lanjut tentang hmm, OPR. hmm. Oh iya, satu yang belum gue tanya, itu gimana sih sekarang, Cak? Karena kan udah dibuka lockdown. Hmm. Nah, terus kayak peningkatan si COVID-nya sendiri tuh di Prancis gimana sekarang? Yang Udah turun sih. Jadi kalau kayak pas pertama kan lockdown dimulai 17 Maret ya. 17 mm-mm, Maret, nah. 17 mm-mm, Maret lockdown dimulai. Dan waktu itu benar-benar kita nggak bisa keluar istilahnya. Kalau keluar harus bawa surat segala macam. Dan akhirnya dibuka progresif. Jadi pembukaan pertama itu 11 Mei. Jadi 11 Mei itu Perancis bikin kayak kartu sih, carte de France, peta Perancis gitu, yang zona merah sama zona hijau. Jadi di zona merah sama di zona hijau aturannya agak-agak beda. Jadi kalau di zona hijau misalnya apa udah boleh buka, kayak gitulah. Terus ya kalau Ile-de-France sudah pasti lah ya masuk zona merah ya kalau Paris. mm-mm, Terus mm-mm. kita lihat nih kayak mereka bilang kita lihat perkembangannya 3 minggu ke depan kalau nggak ada gelombang kedua istilahnya karena kan inkubasinya 14 sampai 21 hari kalau nggak ada gelombang kedua bisa dibuka lagi dan alhamdulillahnya kemarin hari Kamis Edward Philip Perdana Menterinya pidato gimana perkembangannya ya makin turun gitu jadi akhirnya udah mulailah dibuka yang gelombang kedua dan Paris masuknya jadi zona oranye namanya, bukan zona merah lagi. Jadi udah masuk Oke. zona oranye dan ini aku ada sih datanya misalnya kayak sekarang yang di rumah sakit untuk COVID kasusnya tanggal 2 Maret kemarin 15.000 orang, 15.200. Kalau yang meninggal kan Perancis banyak banget ya, udah 28 ribuan yang meninggal. Cuman kayak makin turun banget gitu ininya dan Mm-mm, sakit udah nggak terlalu kewalahan karena kan
fungsi utama dari lockdown bukan ngurangin si virus, tapi supaya rumah sakit nggak kewalahan. Dan itu udah tercapai. Akhirnya udah mulai dibuka. Jadi weekend ini nih taman-taman udah dibuka di seluruh Perancis. Karena sebelumnya taman ditutup kan. Taman-taman di seluruh Perancis udah dibuka. Terus hari Selasa, karena Senin di sini libur, hari Selasa yang zona hijau, restoran udah boleh buka, tapi sama masih jaga jarak segala macem. Zona oranye, restoran boleh buka tapi cuman yang di teras, yang di luar. Oh. Jadi yang di dalam nggak boleh dibuka. Terus mall yang tadinya masih tutup juga udah boleh buka. Kayak sebelumnya kan yang boleh buka cuman beberapa toko-toko tertentu yang ukurannya berapa meter persegi, kayak gitu-gitulah. 45 meter persegi kalau nggak salah, yang di bawah segitu. 4.500 lupa. Oke, akhirnya sekarang udah boleh dibuka. Jadi kayak udah back to normal, tapi ya sama kayak di Indonesia lah ya, new normal. Jadi kalau di transportasi umum harus pakai masker. Walau orang Perancis tuh nyebelin sih, banyak, terutama anak-anak muda ya, banyak yang aku tuh kesel gitu, pakai maskernya di bawah hidung, sebel banget Lah, gue liatnya. oke. Tapi kalau apa namanya keluar masuk Perancis tuh udah bisa ya? Belum, kalau Eropa belum dibuka. Oh, belum Kalau di dibuka. Jadi lo kalau juga Eropa belum bisa keluar. kita mulai tanggal 2 ini udah boleh keluar. Jadi kalau kemarin jarak keluar itu boleh maksimal 100 km. Jadi di Mm-mm. atas 100 km tempat tinggal itu nggak boleh. Mulai tanggal 2 boleh. Jadi aku kalau mau ke rumah ibu mertua yang 200 kilometeran dari sini udah boleh gitu istilahnya. D'accord. Cuman kalau keluar Perancis itu belum, bentar ya aku lihat. Kalau nggak salah mereka ngerencanainnya tanggal 15 Juni. Hmm, 15 Juni di dalam Eropa dibuka kemungkinan. Tapi kan lihat perkembangan. Jadi misalkan kalau mau ke Jerman, mau ke Italia itu udah boleh. Tapi mm-mm, mm-mm. belum lihat itu. Dan kayaknya sih kalau Perancis kalau nggak salah mau mulai buka apa namanya, mau mulai buka dari luar itu Agustusan deh, akhir Agustus kalau nggak salah. Tapi sama kan ya, masih lihat perkembangan juga. Oke, baiklah, baiklah, baiklah. Ya udah, Ca, kayaknya udah cukup banyak banget informasinya ya, lo juga capek kali ya. Mm-mm. Makasih banyak ya, Ca ya. Jangan bosen-bosen. Buat yang belajar bahasa Perancis di Bandung tuh STBA. Gitu. Jadi Jadi dapat bantuin teh STBA tipik. sudah pendaftaran. Pendaftarannya seperti biasa, kita suka IG story terus. Jadi nanti info-infonya bisa dilihat di situ. Jadi ya kalau yang tertarik kayak kayak Mbak Ica ini mau ikutan au pair, mau tinggal di Prancis, ya harus bisa bahasa Prancis. Kudu Oh. tiasa bahasa Prancisnya. Mm-mm. Jadi gabungnya di STBA ya Pari Aba Bandung jurusan bahasa Prancis. Oke. Siap. Ica, merci beaucoup ya. Tellement, Merci tellement de gentil. m'avoir invité. Oui, merci à toi. Terus mungkin nanti kalau aku undang-undang lagi jangan kapok ya. Siap, siap. Merci beaucoup et Oh, bon courage. Sam ya. Ciao, ciao. Ica, bisous. Bisous. Oke, terus ini gimana nih? Kasih buat semuanya yang udah nonton, jangan lupa STBA ya Pari Aba Bandung udah buka pendaftaran ya. Yang mau ikut, yang mau daftar belajar di bahasa Prancis STBA ya Pari Bandung ditunggu. Oke. Untuk yang pindahan juga mau pindah terus masuk ke STBA juga bisa, udah bisa dibuka. eh ya terus apalagi sih ya pokoknya ya daftar. Oke, terus tadi pemenangnya nanti kita umumin ya. Kita umumin siapa yang dapat 200 salah. Dapat 50.000 untuk 4 orang. Nanti kita hubungin
Oke ya, udah kan udah ya. Oh ya, jangan lupa, pokoknya kalian terus aja pantangin dong, bukan pantangin, maksudnya kayak lihat terus, ikutin terus Prancis STBA karena kita masih banyak challenge bagi-bagi duit, money, money, pokoknya duit. Oke, pokoknya jangan pindah-pindah, ikutin terus Prancis STBA. Kayak jualan. Oke, Prancis STBA ya, Prancis STBA. Jangan lupa nanti kita ada challenge bagi-bagi duit. Oke. Udah ya, udah mungkin aku tuh lapar, jadi makin lapar makin gila. Ya cuan. Udah ya anak-anak ya, pokoknya yang tadi tuh dicatat, diraba, ditelaah. Oke? Karena sebentar lagi UAS, siap-siap dibaca-baca bukunya, dibaca-baca ya. Ya udah. Ya udah ya, aku lapar mau makan. Nanti diumumin pemenangnya, jangan lupa ikutin challenge-challenge lainnya. Dah.